Selamat pagi semua, rekan-rekan mahasiswa. Semangat ya. Pada hari ini kita akan mulai pertemuan program kita hari ini, di mana sebelumnya kita akan pelajari tentang mata kuliah IoT. Oke. Perkenalan, artinya pengenalan Internet of Things. Ya. Perkenalkan, nama Bapak itu Dinar Panlotan Nenggolan, STMkom. Itu sarjana teknik elektro dan magister ilmu komputer. Nah, hari ini kita akan belajar tentang Internet of Things. Ya. Karena teknologi modernisasi atau komponen atau perangkat yang sangat populer di zaman sekarang. Nah, oke. Apa itu IoT? Nah, kalau kita lihat di sini, IoT merupakan sebuah jaringan yang menghubungkan objek-objek tertentu ya di dalam suatu perangkat IoT juga biasanya sudah terintegrasi dengan sensor, ya. Sensor dan perangkat lunak, karena di dalamnya ada namanya perangkat lunak juga, karena tidak bisa diprogram tanpa perangkat lunak. Nah, teknologi lainnya yang berfungsi untuk menghubungkan atau bertukar informasi melalui sistem jaringan. Nah, jadi ini adalah IoT yang bersifat komunikasi menggunakan teknologi jaringan. Kenapa? Karena dia terhubung dengan internet. Nah, ini IoT. Jadi merupakan perangkat yang sifatnya kecil tapi memiliki fungsi sensor. Nah, di mana perangkat ini harus diprogram menggunakan perangkat lunak. Oke. Oke, konsep dasar IoT sendiri apa sih? Nah, kalau kita lihat di sini, ya, menghubungkan perangkat fisiknya ya ke internet, ya, di mana mengirimkan data dan menerima data atau bertukar secara otomatis tanpa menghubungkan manusia. Interaksinya apa? Semua secara online, artinya menggunakan teknologi jaringan. Nah, kalau kita lihat di sini bagiannya itu apa? Perangkatnya itu terdiri dari sensor. Kita tadi Bapak jelaskan. Ya, baru sensor itu ada macam-macam. Sensor kelembapan, sensor tanah, sensor cahaya, dan relay atau tombol ya, faktor ya. Nah, baru konektisnya kemana? Ke internet. Perangkat pengelola datanya menggunakan data cloud atau database, baru diproses. Nah, outputnya atau tampilan displaynya menggunakan smartboard atau dashboard. Ya, dashboard menggunakan web. Ya. Nah, ini artinya alur daripada perangkat kinerja IoT itu sendiri terdiri dari input, ya, terkoneksi dengan WiFi atau proses, outputnya terdiri dari data ditampilkan oleh aplikasi. Ya. Nah, ini daripada kinerja atau konsep dasar IoT itu sendiri. Oke, penjelasan daripada konsep IoT tadi ya, dari mana kita tadi sudah mendapatkan 4 bagian, di mana di sini kita lihat ya, disimpulkan bahwa penggunaan barang-barang yang terhubung ke internet akan menyimpan data. Data tersebut terkumpul sebagai big data. Nah, yang kemudian dapat diolah untuk dianalisa oleh praktisi, ilmuwan, pemerintah, perusahaan atau membuat kepentingan masing-masing. Artinya konsep daripada IoT sendiri ya mengumpulkan data yang diterima melalui sensor. Ya, sensor ya. Nah, karena di dalamnya ada sensor sebagai inputan dan dapat diolah. Ya, artinya diolah oleh para akademis, ya, ilmuwan termasuk dari mahasiswa, pemerintah atau perusahaan. Oke, nah ini gambaran tadi besarnya daripada IoT sendiri. Ya, tadi perangkatnya, jaringannya, dashboardnya. Oke. Nah, gambar perangkat keras daripada IoT dan perangkat lunaknya terdiri dari sebenarnya ini, ya. IoT itu sendiri dasarnya dari IC microcontroller. Nah, microcontroller ini bekerja untuk mengontrol sistem dan perangkat elektronik lainnya. Oke, di sini
tidak ada konektivitas internet. Karena apa? Dia belum memiliki koneksi jaringan WiFi atau komponen WiFi. Maka dia menambahkan modul WiFi. Artinya si microcontroller ini ya dibutuhkan namanya modul WiFi untuk bisa koneksi ke internet. Nah, dibuatlah satu ya bentuk model untuk menjadi satu kesatuan. Maka adanya IoT tersendiri ya dengan tipe seri model perangkatnya ESP32 atau ESP8266. Oke, ini daripada dasar IoT sendiri atau perangkat kerasnya IoT, di mana kita ada dilihat di sini adalah IC microcontroller sebagai controllernya, WiFi sebagai konektivitas jaringannya. Jadi dua hal yang terpisah ini dijadikan satu, yaitu dengan namanya IoT atau disebut dengan node SU ya, perangkatnya dengan nomor seri ESP32 atau ESP8266. Nah, di sini kalau dilihat dia harus terkoneksi dengan namanya bit data tadi atau diprogram. Mau tidak mau menggunakan perangkat lunak. Nah, ini ya ada perangkat yang bisa kita gunakan untuk perangkat lunaknya disebut Arduino atau Arduino IDE dan Python. Jadi penulisan bahasa pemrogramannya harus dituliskan di dalam dashboard ini atau dashboard disebut Arduino IDE atau Python. Nah, kenapa? Karena ini tidak bisa bekerja tanpa program. Dia harus program atau diisi data perintahnya. Ya, melalui perangkat lunaknya itu dari Arduino IDE maupun Python. Oke, bahasa pemrogramannya bisa menulis bahasa C, assembler, Python. Ya, bahasa pemrogramannya atau perintahnya. Nah, perangkat tadi atau disebut dengan IoT dengan model ESP32 atau ESP8266 ini kita harus pelajari ya karakteristiknya atau spesifikasinya supaya apa? Kita tahu perangkat tersebut kapasitasnya karena dia bagian daripada seperti mikroprosesor. Kalau kalian tahu komputer itu kan ada namanya mikroprosesor ada RAM ada hard disk. Nah, RAM itu kan tahu kan penyimpanannya data, hard disk penyimpanan data. Ya, jadi IC tersebut harus memiliki kapasitas karena harus menyimpan data perintah. Nah, kalau kita lihat di sini ya keterangannya bahwa IC microcontroller tersebut ya CPU-nya itu kategori 2 core dengan kecepatan 240 MHz kecepatannya, baru SRAM-nya dengan internalnya 520 KB. Artinya data yang tersimpan di sini mampunya sampai 250 KB. Baru ROM-nya random access memory itu 448 KB ya. Artinya data simpanannya mampunya sebatas 480 KB dengan umumnya 4 MB. Baru di sini bisa dia di flash, artinya di simpan ya banyak 16 MB. Baru dia memiliki jaringan WiFi-nya ini, kode WiFi-nya dengan kode 802102 ya bit ya dengan 2,4 GHz. Artinya cukup kencang juga ya. Jaringannya kalau kan dasarnya kan kilohertz, megahertz, gigahertz. Kalau kilohertz itu dia jaraknya paling ya berapa meter, megahertz berarti berapa meter lagi, gigahertz dan cukup meluas. Artinya dia sudah cukup kencang ya jangkauannya atau kecepatannya ya. Nah, baru dia dilengkapi dengan Bluetooth, artinya bisa koneksi dengan Bluetooth. Perangkat tersebut memiliki selain dari jaringan, dia juga memiliki Bluetooth, artinya konektif dengan jarak dekat. Bluetooth itu jarak dekat ya. Oke, baru di sini kita lihat lagi. Nah, di sini harus ada yang tahu sini tegangan operasionalnya tidak boleh salah karena dia memiliki sumber tegangan nominalnya 3,3 volt. Artinya dia tidak boleh lebih dari ini. Voltase sumber tegangan yang diberikan pada perangkat itu tidak boleh lebih dari 3,3 volt karena sudah ditentukan. Kalau bilang bisa nggak Pak 5 volt? Nggak bisa. 5 volt yang tegangan yang masuk harus di convert, artinya dirubah menjadi 3,3 volt karena tidak boleh lebih dari itu. Ya. Karena sumber tegangannya lebih dari itu maka komponen IC-nya rusak. Nah, baru memiliki ya,
output ya. BPO ini artinya outputnya ya ada ya. Baru di sini memiliki perubahan data ADC ya. Bukan ada apa dengan tinta, tapi analog digital converter sebanyak 18 kanal, artinya 18 bit ya, 18 bit ya, dengan dirubah ke ADC-nya menjadi 12 bit ya, 12 bit. Nah, baru di AC-nya 8 bit, artinya punya ya, pinnya. Baru di sini kita lihat di sini karena stage-nya lagi memiliki sensor ya, sensornya sensor sentuh ya, baru sensor klasiknya, baru memiliki real time-nya, artinya dia bisa beroperasi secara kontinu, artinya berkali-kali. Nah, di sini harus perhatikan temperatur suhu kinerjanya tidak boleh daripada 125 derajat Celcius. Paham ya? Artinya dia harus di bawah ini ya. Jangan tinggi, artinya 130, nanti exit tersebut tidak akan maksimal kinerjanya. Jadi temperatur suhunya harus dijaga. Nah, di sini yang paling fatal, pertama tegangannya tidak boleh lebih daripada 3,3 volt. Harus dia 3,3 volt atau 3,6 volt. Artinya 4 kali nggak boleh ya. Dan tidak boleh rendah, artinya di bawah 3,0. Artinya dia bekerja di 2 volt, maka dia akan tidak akan bekerja ya. Tegangannya komponen tersebut atau perangkat tersebut ya. Jadi dua hal ini, pertama tegangannya, baru temperatur suhunya. Hal ini dari daya watt ya, dari daya watt. Makanya sudah ditentukan karakteristiknya. Artinya kita menggunakan perangkat tersebut harus memiliki ya pemahaman tentang ya datanya ya, datanya dari mana, dari pabriknya atau dari manual booknya ya. Jadi perangkat ini ya, perangkat IoT tersebut ya, ini ya, ini perangkat ini tidak boleh ya asal digunakan dengan tegangan yang bebas, tidak ya. Artinya dia sudah memiliki ketentuan. Oke. Baru manfaat penggunaan IoT sendiri itu di mana saja ini. Karena tadi kita bicara tentang IoT itu sebenarnya sebagai teknologi apa sih kok makin populer atau makin canggih ya. Nah, kalau kita lihat di sini dari pemaparan ya, slide ini, manfaat IoT itu sangat banyak sebenarnya ya. Pertama, dia bisa efisiensi waktu tenaga kerja karena perangkat ini bisa mengontrol secara jarak jauh, tidak perlu lagi secara dekat. Contohnya ya, kalau kita mau apa ya, mengontrol matikan lampu ini ya, ketika Anda matikan lampu rumah itu tidak perlu lagi Anda melalui telepon tetangga atau minta tolong tetangga. Cukup Anda koneksikan IoT-nya ke internet, Anda kontrol melalui smartphone, artinya mematikan melalui smartphone Anda. Paham ya? Jadi tidak perlu melibatkan orang lain, tapi cukup perangkat itu Anda gunakan. Baru yang kedua, dia bermanfaat untuk kinerja secara real time, artinya ya perangkat tersebut ya pengambilan data keputusannya secara cepat dan tepat, tidak lagi menunggu-nunggu karena dia terkoneksi dengan jaringan. Baru di sini ya dapat menggunakan otomatis dan kenyamanan ya. Artinya untuk apa? Untuk contohnya jadwal memberikan kenyamanan lebih dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya apa? Matikan AC ya. Anda AC-nya Anda matikan menggunakan timer. Nah, itu Anda bisa kontrol melalui smartphone. Ya, jadi nggak jalan setelah 24 jam. Contohnya 6 jam, Anda setting 6 jam. Itu matikan AC-nya. Atau Anda punya peliharaan makanan ikan, itu Anda bisa setting. Artinya ketika Anda mengangkatnya, maka Anda setting. Masalah satu hari 4 kali makan, nanti dia akan Anda itu akan menuangkan makanan itu sebanyak 4 kali dalam sehari dengan waktu yang Anda bagi. Artinya 12 jam bagi 4 berapa? 12 jam bagi 4 berapa? 3 jam ya? Ya kan? 3 jam Anda setting ya. Oke. Baru di sini penghematan daya ya. Jadi tadi ya. Jadi ada penghematan daya. Kenapa? Karena dia ya perangkat kecil tapi dia bermanfaat ya. Baru di sini ya keamanan yang lebih baik ya, dapat digunakan untuk mengontrol wifi apa ya, webcam ya, kamera ya. Baru produktivitas ya. Baru untuk kesehatan juga bisa ya. Jadi untuk
digunakan kepada produktivitas kesehatan bisa. Artinya contohnya apa? Contohnya kepada rumah sakit. Artinya pasien itu butuh namanya memberikan informasi. Contohnya perawatnya nggak ada di situ, tapi dia biasanya kan pakai bel selama ini ya, pakai bel. Ini enggak. Artinya mungkin ya bisa tekan tombol atau memberikan pesan, kayak berikan WA atau SMS lah. Kalau dulu SMS, sekarang WA ya. Nah ini cukup perangkat itu tekan nanti akan memberikan informasi. Artinya kita bisa setting, ya setting artinya kita tekan nanti akan muncul. Oh contohnya pasien ini minta istilahnya impulsnya habis. Nah nanti impulsnya habis itu dia akan terkoneksi ke suster atau dokter atau suster atau bilangan di rumah sakit itu dilihat impuls di ruangan A dengan nomor sekian habis. Nah, selama ini kan bel itu menentukan tidak tahu ya, Pak mana diri. Artinya tekan bel tapi nggak tahu permasalahannya. Ya, begitu datang baru tahu ditanya ada apa Bu, ada apa Pak. Nah, jadi kalau ini kita setting dengan bentuk informasi, tekan tombol A adalah tentang impuls habis, tekan tombol B adalah tentang oksigennya nggak jalan, tekan C artinya impulsnya nggak masuk, artinya darah yang keluar atau sebagainya. Artinya bisa kita buat apa ya, tombol-tombol perintahnya ya. Nanti informasinya berbeda. Artinya si suster atau pegawai tersebut akan langsung dapat informasinya. Itulah artinya IoT tersebut sangat membantu ya dengan hal yang sangat cepat ya. Oke, manfaat penggunaan teknologi itu sendiri ya. Tadi ya, di sini kalau kita lihat di sini dalam kehidupan sehari-hari tadi bisa artikel otomatis, baru dalam dunia bisnis itu bisa mengontrol kinerja daripada produktivitas, contohnya pengiriman barang, produk yang dibuat, baru pada teknologi pertanian dia bisa kita monitoring atau mengontrol sistem tanaman secara otomatis ya. Apalagi sekarang ini pertanian menjadi trending. Trendingnya kenapa? Karena zaman sekarang ini ya memanfaatkan teknologi itu membuat kinerja produktivitas pertanian lebih cepat. Ya, karena kalau bilang itu kalau kita selama ini manual, ya manual itu berapa waktu lama yang kita kerjakan. Oke, berapa waktu lama yang kita kerjakan. Contohnya memupuk itu berapa tenaga kerja yang dibutuhkan. Kedua, berapa waktu lama ketika ketika pemupukan itu dilaksanakan. Paham ya? Oke, jadi adanya teknologi ini akan mempermudah, satu mengurangi daripada orang yang bekerja dalam memupuk, kedua kecepatannya ya. Kecepatan mungkin manual itu 2 hari baru selesai. Contohnya lahannya 10 hektar baru selesai 2 hari dipupuk ya. Tapi kalau menggunakan teknologi IoT dengan menggunakan teknologi otomatis tidak perlu lagi menggunakan 2 hari, tapi cukup apa? Hitungan jam atau hitungan berapa jam itu jam lah. Artinya karena kita sudah pasang semua sentral-sentralnya ya. Nah, baik menggunakan sentral seperti ini ya. Artinya ada pipa-pipa yang kita berikan kepada ini ya, lahan ini, atau menggunakan teknologi drone. Ya, drone. Ya. Tapi kalau biasanya menggunakan sentral pipa-pipa, artinya apa? Penyiraman secara otomatis, mengumumkan secara otomatis, nyimpan apa ya? Nyimpannya secara otomatis. Ya. Jadi hitungannya apa? Hitungannya tekan tombol itu tekan sekali langsung bekerja. Ya. Bedanya manual dengan otomatis tadi. Kalau manual dia menghitung waktu dan berapa orang yang bekerja. Tapi kalau teknologi ini berapa ya cepat, artinya berapa efisien. Jadi semua sudah tersentral ya. Oke, jadi ini ya manfaatnya cukup ada itu kepada kehidupan sehari-hari dalam dunia bisnis maupun dalam pertanian, termasuk dalam kesehatan tadi ya. Jadi ini ya. Oke, sampai sini materinya teman-teman ada adik atau mau didiskusikan. Oke. Komponen-komponen utama dalam IoT yang perlu kalian ketahui bahwa
IoT sendiri itu adalah perangkat keras, ya, bukan kita bicara teorinya, tapi perangkat keras yang kita pelajari. Nah, apa-apa saja yang ada di dalam IoT sendiri. Nah, yang ada di dalam IoT sendiri terdiri dari sensor, ya, sensor, ya, di mana ada sebagai inputannya, ya, baru, ya, perangkat koneksitas jaringannya, artinya koneksi kepada jaringannya. Oke, jadi ada sensor, ada konektivitas jaringannya atau konek kepada jaringan. Oke, selanjutnya pertanyaan lagi, jelas? Oke, ada pertanyaan lagi yang jadi? Yo. Apa fungsi sensor dalam sistem IoT? Oke, manfaat fungsi sensor. Nah, tadi kan di sini kita lihat ada sensor, ada sensor suhu, ada sensor kelembapan, sensor daya. Nah, manfaat daripada fungsi sensor, ya. Manfaat fungsi sensor itu adalah menerima data atau inputan. Jadi kalau Anda harus ketahui bahwa sensor itu adalah mendeteksi suatu objek, ya. Kalau di sini kita lihat sensor suhu, dia mendeteksi suhu. Contohnya ini kan suhu udara. Udara ini kategori udara panas atau udara dingin. Nah, di sini kalau kita lihat di sini ada berapa AC. Nah, di situ kita cek dengan AC yang sebut itu ada 3, ya. Berapa derajat suhunya? Nah, itu yang mendeteksi apa? Sensor. Nggak mungkin kita sampai kedinginan, kan? Nah, ketika kita pasang sensor, AC-nya akan berfungsi apa? Mengontrol. Artinya apa? Ketika kita setting dia dingin, nantinya sampai minus 18, kan paling lumayan dingin, ya, 18 nih. Oke, begitu dia dingin, ya, nggak mungkin sampai kita kedinginan, kan? Begitu sensor membaca, dia akan mengubah menjadi apa? Naik menjadi apa? Dia kondisi 218, berarti di atas apa? 22 atau 24 derajat. Nah, begitu dia panas lagi, dia turun lagi. Jadi itu manfaatnya. Contoh sederhananya, ya. Oke, mungkin ada lagi yang bertanya? Teknologi IoT dapat digunakan di mana saja? Oke, tadi, ya, sudah Bapak jelaskan bahwa IoT sendiri dapat bermanfaat di kehidupan sehari-hari. Artinya kalau kita lihat tadi di sini, ya. Oke, ya, kegunaannya bisa untuk mengontrol sistem kehidupan sehari-hari, contohnya mematikan lampu secara otomatis, ya, mengontrol CCTV, ya, artinya lingkungan kita atau rumah kita amannya seperti apa. Baru dalam bisnis, ya, dalam operasional, contohnya pengiriman barang. Nah, apalagi pengiriman barang ini sekarang udah canggih nih, supaya barang nggak hilang, menggunakan GPS, ya. Nah, seringkali kan barang itu harus kita ketahui lokasinya, ya. Oke, jadi baru apalagi sekarang ini yang sistem monitoring terhadap tanaman. Nah, oke. Itu, ya, manfaatnya. Oke, ada lagi pertanyaan lagi dari materinya kali ini? Yuk. Ya, Pak, jadi pertanyaan, Pak, bagaimana kerja sistem IoT itu, Pak? Oke, kalau daripada kinerja IoT ini sangat penting, ya. Tadi kita sudah bicara manfaatnya, baru dalam IoT sendiri. Oke. Nah, cara kerja IoT, ya, kita kesini, ya. Jadi IoT sebenarnya perangkat keras, ya, yang dimana terdiri dari ada bagian daripada input, yaitu sensor, ya. Baru ada bagian controller itu kan perangkat microcontrollernya, baru ada dia akan terkoneksi dengan jaringan. Jadi gini, dari sistem kontrol menerima inputan, dia akan terkoneksi dengan jaringan, baru dia tampilkan melalui plafon, artinya plafon melalui baik dashboard web maupun smartphone. Jadi cara kerja itu melalui daripada sensor menerima data. Contohnya tadi kalau kita lihat di sini pada kebutuhan sehari-hari, ya. Oke, kebutuhan sehari-hari. Contohnya ini kita matikan lampu, ya. Suhu ruangan ini, ya, suhu ruangan. Contohnya, ya, kita lihat di sini ada anak apa atau sama tinggal di sini. Kita nyalakan AC-nya otomatis, tapi kita bisa monitor jarak jauh, ya. Di mana suhunya kita pantau di sini 22, ya.
Jadi kita lihat sini, kalau dia 18 kita setting naikkan dari jarak jauh. Oke, jadi contoh ini. Jadi kalau dia ya kalau dalam sini kan kalau 18 terlalu dingin. Jadi kita buat tengahnya itu 22. Begitu ada perubahan di smartphone kita, dia turun dari 20 atau 19, kita naikkan menjadi 22, tergantung daripada yang ada di ruangan tersebut. Ya contohnya itu. Atau pada ini, ya pertanian tadi, yaitu menyemprot secara otomatis menggunakan smartphone. Oke, ada pertanyaan lagi? Ya, Pak. Teknologi IoT itu dapat digunakan di mana saja, Pak? Oke, teknologi ya ini ya pada kehidupan sehari-hari, kepada pertanian, kesehatan, bisnis. Ya, jadi manfaat teknologi itu sangat banyak. Ya, pada kehidupan sehari-hari, pada kebutuhan Anda sebagai mahasiswa, Anda bisa membuat produk sendiri atau karya sendiri. Ya, contohnya kalau Anda buat karya sendiri itu ya apa? Contohnya Anda melihara ikan akuarium. Ya, tahu ikan akuarium kan? Kalau Anda pergi jalan-jalan kan siapa yang ngasih makan? Nah, itu Anda bisa buat alatnya, ya, buat wadahnya, tinggal buat tempatnya, baru Anda pasang alatnya. Nanti Anda setting dari jarak jauh. Jangan tadi saya bilang kalau sehari 4 kali dengan 12 jam, 4 kali setting artinya 3 jam. Per 3 jam Anda buat pakan ikan itu tumpah, artinya tempat makan itu terbuka. Tempat makan ikan itu otomatis ngasih tertuang ke dalam akuarium secara otomatis. Oke, jadi seperti itu sederhananya. Oke, ada pertanyaan lagi? Yang mau tanyakan dari materinya? Yang ada mau tanyakan? Relax, ini jangan ini, artinya materi ini adalah sama materi biasa ya. Mana kita harus pahami teknologi tersebut. Yuk, ada pertanyaan? Pak, aktuator itu apa? Aktuator. Oke. Aktuator artinya aktuator itu perangkat yang bekerja. Ya, terdiri dari perangkat keras yang merupakan perangkat penggerak. Aktuator itu seperti apa? Motor DC. Ya, tuh baru temperatur suhu. Ya. Tapi lebih cenderung dia perangkat penggerak itu aktuator itu lebih cenderung kepada penggerak motor, artinya penggerak ya. Dan disebut dengan pada dunia robot ya. Jadi ada motor DC, motor AC, namanya menggerakkan daripada objek. Ya. Oke, itu manfaat daripada fungsi aktuator. Ya, menggerakkan mekanik maupun yang lainnya. Ya. Bersifatnya menggerakkan ya, bukan berdiam. Ya. Oke, nah itu ya aktuator ya. Nah, kalian mau tanyakan dari materinya? Oke, nanti ya pembelajaran berikutnya ya kita akan mengadakan namanya pembelajaran simulasi. Artinya perangkat ini ada simulatornya ya, dengan menggunakan software yang ada atau perangkat ya. Apa Pak perangkatnya? Kita bisa menggunakannya melalui ya Walkme ya. Oke, ini perangkat lunaknya itu menggunakan ya Walkme ya, Walkme di mana kita di sini bisa mensimulasikan. Ini adalah perangkat ESP32 atau IoT. Ini adalah perangkat Arduino Uno ya, perangkat di mana ini adalah awal mulanya microcontroller ya. Jadi kalau di sini dia tidak ada jaringan internet, harus ditambahin lagi. Tapi kalau sini sudah ada jaringan internetnya. Artinya apa? Perangkat modem atau controller modul internet tersebut sudah ditambahkan kepada ISP ini. Di sini belum ada. Jadi dia nambahkan ini ya perangkat jaringan ini ya ke dalam microcontroller. Jadi lagi ya dengan TV seri 32 ya. Jadi ini adalah perangkat IoT. Kalau ini perangkat Arduino. Ini tanpa jaringan, ini menggunakan jaringan. Oke, nah ini ya kita bisa simulasikan. Ya, ini online ya, sifatnya online ya, bukan offline tapi online. Ya, kita di sini ada beberapa contoh yang bisa kita lihat yang sudah tersediakan. Ya, namun kita di sini harus login dulu ya, menggunakan akun.
ya, login menggunakan akun, ya. Oke, nah, supaya apa? Supaya kinerja kita tersimpan, ya, kita mau satu simulasi tersimpan. Nah, cara menggunakannya nanti kita di pertemuan akan datang Bapak bahas atau Bapak berikan cara-caranya. Di sini hanya Bapak berikan, ya, bahwa ini ya, kita klik, ini adalah lembar kerjanya. Oke, nah, ini adalah perangkat kerasnya di sini, ya, di sini adalah codingannya atau perintahnya. Perangkat kerasnya ini belum terlalu banyak diberi, artinya masih terbatas. Oke, jadi ini ya. Nah, baru contohnya Bapak berikan aja yang sudah ada, ya. Oke, contohnya di sini. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, sistem tampilan jarak dekat, jarak menggunakan WiFi ya. Ini contohnya menggunakan pada mobil atau mobil pribadi. Ya. Ini perangkatnya terdiri dari IoT, ya, sensor ultrasonik sebagai pendeteksi objek, baru LCD sebagai tampilan informasi, LED sebagai indikator. Nah, oke, ini perintahnya. Aku menggunakan bahasa C. Nah, ini contoh demonya Bapak berikan. Jadi cara kerjanya dia harus terkoneksi dengan WiFi, ya. Kalau kita lihat di sini, ya, oke, ketika dia sudah koneksi dengan WiFi, ini baru kita lihat di sini, ya. Ini Bapak apakan dulu. Kita klik ini, baru kita lihat sini simulatornya. Maka akan berubah. Apa yang jadi arahan kita di sini 144, maka di sini sama dengan apa yang di sini. Oke, jadi kita lihat di sini, ya. Pada indikatornya LED-nya, ini ada informasi jaraknya. Pada LED-nya artinya apa? Jarak sudah mendekati. Kalau kita arahkan ke sini, berarti apa? Jarak sudah terlalu dekat. Ya, artinya tidak boleh terlalu dekat, karena kamera ini menyatakan kita sudah terlalu dekat dengan benda lain atau mobil lain. Kalau kita menggunakan pada mobil, ya, kalau jarak yang bagus itu apa? Jarak hijau, lampu indikator hijau, ya, mengatakan bahwa jarak aman. Kalau kuning menyatakan jarak sudah tidak aman, artinya jangan terlalu mundur lagi, ya. Artinya hati-hati, ya. Bukan lampu merah, tapi tanda indikatornya mengatakan tidak boleh lagi terlalu mundur, ya. Oke, ini adalah simulasinya, ya. Jadi ini nanti di pelajaran berikutnya. Oke, sampai sini ya, kan? Sebelum kita akhirin, oke. Kalau ada pertanyaan mungkin sekian dulu, ya, bagi adik-adik, ya, pembelajaran kita hari ini, ya. Saya ucapkan sekian dan terima kasih.